Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, NIM B1D220002 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dinding batako untuk tugas 10 mata kuliah SK2. Masuk ke slide pertama, ada di pengertian. Batako adalah jenis batu bata yang terbuat dari batu ancor, yang dibuat dari campuran semen dan agret, pasir dan kerikil halus. Karena komposisi ini, batako bisa memiliki kepadatan tinggi dan lebih kuat serta kokoh daripada batu bata biasa. Selain itu, batako memiliki warna keabuan yang berbeda dari bata konvensional yang biasanya berwarna merah. Masuk ke slide selanjutnya, ada pengertian, masih di pengertian. Untuk ukuran besar dari batako, secara visual, batako memiliki ukuran yang jauh lebih besar daripada batu merah. Meskipun begitu, batako justru memiliki bobot yang lebih ringan, hanya sekitar sepertiga dari berat bata merah untuk luasan yang sama. Hal ini membuat penggunaan batako lebih ekonomis dan memudahkan proses pengangkutan. Untuk selanjutnya ada pengerjaan yang cepat. Proses pengerjaan dinding dengan menggunakan batako biasanya 4 kali lebih cepat daripada penggunaan bata merah. Kecepatan ini menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam proyek konstruksi, sehingga batako sering dipilih untuk proyek-proyek yang membutuhkan efisiensi. Selanjutnya ada kedap suara. Batako memiliki kemampuan untuk meredam suara yang lebih baik daripada batu bata merah. Hal ini membuat cocok untuk menggunakan yang memerlukan isolasi suara, seperti gedung, perkantoran, atau rumah tinggal. Nah, selanjutnya pemasangan yang benar. Meskipun pengerjaan dengan batako bisa lebih cepat, penting untuk memasang dengan benar sesuai standar. Hal ini penting untuk memastikan hasil rapih dan kuat. Kesalahan dalam pemasangan dapat mengakibatkan masalah struktur pada dinding. Selanjutnya ada kemampuan mengantar panas. Batako memiliki kecenderungan untuk menghantarkan panas pada ruangan. Oleh karena itu, sebaiknya menghindari penggunaan batako pada rumah di daerah tropis karena batako kurang efisien dalam meredam panas. Selanjutnya ada penggunaan plester dan cat yang mudah. Permukaan batako yang rata memudahkan pengerjaan plester dan cat pada dinding. Namun sebaiknya menghindari penggunaan batako dengan cara diekspor karena tampilan visual kurang menarik jika diekspor. Selanjutnya ada kerentanan terhadap retakan. Batako cenderung mudah rapuh dan retak, terutama di jenis batako yang digunakan tidak sesuai. Hindari penggunaan batako yang berlubang untuk area interior, karena batako berlubang lebih mudah pecah jika tidak diisi dengan adukan pengikat dan batu beton bertulang. Selanjutnya ada jenis-jenis batako. Yang pertama ada batako truss. Batako truss juga dikenal sebagai batako putih, merupakan jenis batako yang terbuat dari batu cetakan kapur. Truss atau batako kapur dan air. Truss sendiri merupakan jenis tanah yang memiliki warna putih yang berasal dari lapukan batu-batu di gunung berapi. Cara pembuatan batako truss mirip dengan pembuatan batu bata biasa, yaitu dengan mencetak adukan bahan dan membakarnya hingga mengeras. Batako truss umumnya digunakan untuk bangunan dengan tampilan estetika yang unik dan warna putih yang menarik. Yang kedua ada batako semen.
Batako semen adalah jenis batako yang terbuat dari campuran semen, pasir, kerikil halus, dan air. Campuran batako yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam cetakan, lalu ditekan hingga tercetak. Oleh karena itu, batako semen juga sering disebut sebagai batako press. Batako semen umumnya digunakan untuk berbagai jenis konstruksi dan kekuatan serta daya tahan merupakan keunggulan utama. Jenis batako ini sangat populer dan tersedia dalam berbagai ukuran. Yang selanjutnya ada batako beton. Batako beton adalah jenis batako yang terbuat dari campuran beton dan air. Campuran beton yang digunakan dapat terdiri dari semen, portland, IPC, atau jenis beton lainnya. Dengan atau tanpa agregat, pembuatan batako beton dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara manual menggunakan tangan dan alat cetak atau dengan mesin yang lebih canggih. Batako beton sangat kuat dan tahan lama, sehingga sering digunakan dalam proyek konstruksi yang memerlukan kekuatan struktur yang tinggi. Nah, selanjutnya ada kelebihan menggunakan batako. Yang pertama, ukuran yang seragam. Salah satu keunggulan utama batako adalah ukuran yang seragam. Batako diproduksi dengan menggunakan mesin cetak, sehingga setiap batako memiliki ukuran yang konsisten. Bahkan jika personal pembuatan batako dilakukan secara manual. Cetakan yang digunakan memastikan ukuran yang tepat dan konsisten. Hal ini membuat proses konstruksi menjadi lebih mudah dan efisien karena tidak perlu menyesuaikan ukuran-ukuran yang berbeda. Nah, di poin kedua masih di kelebihan ada bobot yang ringan. Batako memiliki bobot yang relatif ringan dibandingkan dengan beberapa bahan konstruksi lainnya, seperti hebel. Kelebihan ini sangat berguna dalam mengurangi beban struktur bangunan. Bobot ringan batako memungkinkan proses penggunaan dan pemasangan menjadi lebih mudah dan efisien, serta mengurangi tekanan pada fondasi. Masih di kelebihan yang ketiga, mudah dipasang. Salah satu aspek yang menarik dari batako adalah kemudahan dalam pemasangan. Kita tidak memerlukan keahlian khusus dalam mortar yang rumit untuk memasang batako. Cukup gunakan campuran semen dan pasir sebagai bahan perekat dan letakkan batako dengan menjaga jarak yang tepat di antara satu dengan yang lain. Metode ini memungkinkan pemasangan yang cepat dan efisien, yang dapat menghemat waktu dan biaya dalam proyek konstruksi. Nah, di poin keempat masih di kelebihan, yaitu tahan lama. Batako juga dikenal karena daya tahan yang baik terhadap cuaca dan waktu. Batako tahan terhadap kelembaban dan perubahan suhu, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan. Keandalan ini menjadikan batako pilihan yang baik untuk konstruksi bangunan yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Nah, di poin kelima masih di kelebihan, yaitu harga terjangkau. Salah satu keunggulan utama batako adalah harga yang terjangkau. Bahan ini biasanya lebih ekonomis dibanding dengan alternatif lainnya, seperti batu bata. Harga yang bersaing membuat batako menjadi pilihan yang populer bagi banyak pemilik rumah dan pembangun. Nah, terakhir, di penutupan, dalam dunia konstruksi, batako adalah bahan yang umum digunakan untuk membangun dinding dan struktur bangunan. Batako adalah jenis elemen penting dalam proses pembangunan dan pemahaman yang baik tentang apa itu batako. Jenis-jenis serta keunggulan sangatlah penting. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.